Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang tahapan pernikahan. Buat kita dulu sebelum menikah gitu ya, mungkin bayangan kita di dalam pernikahan itu adanya adalah membahagiakan semuanya ya, karena kita bersatu dengan orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Itu adalah sebuah momen yang sangat kita impikan ya, bagi para gadis maupun para bujangan gitu ya, menemukan cinta sejati ya, yang akhirnya berlabuh di pelaminan ya, dan menjadi sebuah keluarga ya, pasangan suami istri. Nah, itu bayangan para gadis dan para bujangan seperti kita dulu gitu ya. Mungkin bayangannya adalah pernikahan itu adalah sesuatu yang selalu dan akan terus membuat kita bahagia ya, seperti di sinetron atau di drama kayak gitu ya. Penyatuan dua hati itu adalah sebuah membuncah gitu ya, ada cinta yang membuncah dan itu membahagiakan gitu. Tetapi ternyata pada kenyataannya setelah menikah banyak sekali hal-hal yang membuat tidak bahagia di antara suami dan istri. Entah itu perbedaan karakter, perselisihan ya, perbedaan keinginan dan segala macam problem-problem yang hadir setelah menikah. Nah, bagaimana suami dan istri ini menjalin hubungan di dalam pernikahannya? Bagaimana kelanjutan hubungannya? Apakah akan terus bergejolak dengan cinta yang melonjak-lonjak gitu ya? Ataukah akan mempertahankan keegoannya gitu ya, saling berselisih terus gitu, akhirnya mungkin berpisah gitu ya, atau mungkin akan menjadi suatu proses untuk saling mendewasakan ya, saling melepaskan ego sehingga bisa menyatu dengan kekuatan cinta yang lebih kuat, atau bagaimana? Nah, bayangan kita dulu ya, ketika belum menikah itu kan harmonis terus gitu ya. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, kalau orang pacaran mungkin ketika sudah nggak cocok kayak gitu ya, ada rasa nggak nyaman, ada terus-terusan berselisih, itu nggak enak gitu ya, mungkin akan memilih untuk berpisah. Tetapi yang namanya suami istri, yang namanya pernikahan tidak semudah itu untuk akhirnya cepat memutuskan udahlah berpisah aja. Itu kan tidak semudah itu. Itulah namanya pernikahan itu suatu yang sakral, karena di dalamnya ada sebuah perjanjian yang agung ya, misakon holidon, perjanjian kita dengan Tuhan gitu ya, bukan hanya dengan pasangan kita ataupun dengan keluarga dari suami kita atau keluarga dari istri kita, bukan hanya itu. Meskipun pada akhirnya memang ada yang memilih berpisah gitu ya, ya nggak apa-apa, itu keputusan masing-masing. Tetapi bagaimana kita menjalin hubungan suami istri ini agar yang dulu awalnya itu dikira tuh penuh dengan cinta, menggebu-gebu gitu ya, dikira akan berbahagia terus gitu, tetapi pada kenyataannya di perjalanan ada suatu lonjakan-lonjakan ya, ada suatu benturan-benturan yang membuat itu mungkin tidak nyaman buat bagi pasangan suami istri. Nah, bagaimana nih kita mempertahankan pernikahan kita ya, sehingga pernikahan kita itu mungkin nantinya akan menjadi pernikahan yang lebih sejati kayak gitu ya. Cintanya itu lebih dalam, bukan hanya cinta yang nafsu kayak gitu. Menurut Dawn G. Liptrot ya, seorang psikoterapis dan ahli dalam marriage and relationship educator ya, beliau menyatakan ada 5 tahapan di dalam pernikahan. Yang pertama itu romantic love ya, baru menikah, momentum yang sangat penuh dengan cinta ya, dua hati yang saling mencintai berlabuh di dalam pelaminan, berlabuh di dalam sebuah pernikahan yang agung. Wah, ini masih awal-awal menikah, masih penuh dengan luapan cinta ya, saling mencintai, saling ingin memberikan yang terbaik dan sebagainya ya, namanya makanya disebut sebagai bulan madu. Ini semuanya terasa manis gitu ya, semuanya terasa membahagiakan ya, karena dua hati ini yang saling mencintai, yang saling merindukan gitu ya, akhirnya dipertemukan sudah gitu ya, dalam sebuah mahligai rumah tangga yang halal ya, bisa melakukan apa-apa yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Nah, ini akhirnya di situ ada romantic love penuh dengan cinta yang menggebu ya, yang menggelora.
Nah, disinilah namanya muda-mudi ini ya dipenuhi dengan gejolak cinta yang membara ya. Akhirnya rasanya itu dunia hanya milik kita berdua. Ya, ini benar-benar romantis gitu ya. Nah, inilah tahapan pertama dari sebuah pernikahan. Kemudian pernikahan ini akan melalui tahap berikutnya, yaitu tahapan distress ya. Oh, ternyata suamiku gini-gini, kekurangannya gini gitu ya. Oh, ternyata istriku tuh menyebalkan, istriku ternyata tuh gampang marah, istriku ternyata gampang ngambek dan sebagainya. Dan itu benar-benar menyebalkan gitu ya. Banyak perselisihan, banyak ketidakcocokan gitu ya. Banyak yang memicu konflik-konflik dan sebagainya yang membuat ini tuh stres. Baik suami dan istri itu sama-sama tidak nyaman ya, tidak enak. Rasanya itu, wah ini pernikahan saya bener gak nih milih pasangan gitu. Mungkin seperti itu ya. Ini jangan-jangan tuh salah nih, salah milih pasangan. Sama-sama egonya masih besar dan belum bisa memahami satu sama lain. Masih mempertahankan logikanya, mempertahankan emosinya. Inilah terjadi akhirnya sama-sama stres gitu ya, saling berbenturan. Nah, ini tahapan kedua. Terus tahapan pernikahan berikutnya adalah knowledge and awareness. Jadi di tahapan ini setelah semua konflik-konflik ada gitu ya, sudah tahu dalemannya pasangan kita seperti apa gitu ya, mau mundur apa mau maju ya, itu ada di sini nih. Mau nggak nih melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kita mendalami ya ilmu-ilmu, wawasan gitu ya, pengetahuan yang akan menambah kesadaran kita gitu ya, menambah kesadaran kita untuk lebih bisa memahami diri kita sendiri gitu ya, yang akan nantinya berbuah kita akan lebih memahami pasangan kita. Nah, disinilah kita mungkin akan belajar ya, akan lebih mencintai diri kita, akan lebih bagaimana kita melayani dengan lebih tulus, mencintai dengan lebih ikhlas. Di sini tahapannya kita sama-sama saling belajar, saling bertumbuh, tidak mentok. Wah, sudahlah, kita diantara kita nggak cocok, ya udah pisah aja. Nah, itu tahapan di sini kita sudah naik lagi. Kita ingin mempertahankan hubungan pernikahan kita ya dengan lebih langgeng, tetapi juga bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran kita memang mau bertumbuh untuk saling lebih baik satu sama lain. Kemudian tahapan keempat dalam pernikahan adalah tahap transformation ya. Yang tadinya sudah mau belajar ya, yang tadinya sudah mau memahami ya, yang sebelumnya mungkin terjadi banyak benturan gitu. Mereka sama-sama bertransformasi ya, mentransformasikan diri masing-masing. Sehingga yang tadinya mungkin menuntut sudah nggak lagi menuntut, yang tadinya mungkin kurang dalam pelayanan lebih melayani, yang tadinya mungkin inginnya itu dipenuhin terus, sekarang gantian mencoba untuk memenuhi keinginan dan harapan pasangannya dan lain sebagainya. Ini ada tahapan transformasi yang tadinya mungkin waduh benci banget gitu ya, sebel banget gitu. Di sini sudah lebih memahami jadinya, oh ternyata ini memang pasangan yang tepat untuk saya. Dia hadir memang tepat untuk menjadi pendamping saya. Dia memang dihadirkan untuk membuat saya bertumbuh sehingga merasakan syukur yang dalam bahwa telah dipertemukan dengan jodohnya. Nah, ini tahapan transformasi yang tadinya mungkin kecewa gitu ya, sekarang berubah menjadi syukur, menjadi cinta yang lebih dalam. Terus tahapan berikutnya adalah real love. Ini tahapan terakhir, cinta yang sesungguhnya, cinta yang nyata gitu ya, cinta yang hadir dari ketulusan di dalam batin kita ya, bukan lagi cinta yang menggebu-gebu, bukan lagi cinta yang penuh nafsu gitu ya, tetapi cinta yang memang dihadirkan oleh Tuhan kepada kita ya, di dalam batin kita untuk kita berikan kepada pasangan kita ya, karena kita sudah semakin menyadari dan semakin memahami bahwa pasangan kita inilah benar-benar anugerah dari Tuhan yang dikirimkan untuk kita, untuk menemani hidup kita di dunia ini. Jadi yang ada hanyalah kasih sayang ya, makanya di dalam agama Islam ada pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya, penuh dengan kasih sayang ya, tidak ada lagi ego gitu ya, untuk saling menuntut, tidak ada lagi saling menyalahkan ya dan lain sebagainya membuat konflik, tetapi
benar-benar real love, mampu menerima pasangan kita apa adanya karena sudah ada cinta yang tulus ya di dalam batin kita, sehingga kita mampu memberikan cinta kita kepada pasangan kita dengan tulus juga. Nah, itulah 5 tahapan di dalam pernikahan gitu ya, dari romantic love hingga ke real love. Mudah-mudahan kita semua dimampukan ya untuk melalui tahapan-tahapan ini sehingga kita mampu untuk mencapai tahapan pernikahan yang real love. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum menikah, ini menjadi sebuah pengetahuan bahwa di dalam pernikahan itu adalah sebuah proses kita untuk bertumbuh, menemukan cinta sejati kita ya, menemukan cinta di dalam batin kita sendiri, menemukan cinta yang tulus ya di dalam hati kita sendiri. Bukan berarti kita jadi takut gitu ya, wah ternyata di dalam pernikahan itu nanti ada pertengkaran ya, ada perselisihan dan sebagainya. Bukan begitu, tetapi justru di dalam pernikahan inilah kita akan mampu menemukan cinta yang sebenarnya ya, yang itu hanya akan tumbuh ketika ada di dalam sebuah pernikahan. Meskipun juga misalnya wah kalau nggak menikah berarti nggak bisa menemukan real love, ya nggak juga. Banyak orang yang tidak menikah tetapi beliau mampu ya menemukan yin yang ya, keseimbangan di dalam dirinya ya, bisa juga untuk menemukan real love. Mungkin malah justru real love-nya sungguh-sungguh gitu ya, bukan karena dia pasangan kita saja gitu, tetapi memang sebagai manusia menemukan cinta yang tulus ya, untuk memberikan cinta juga kepada sesama manusia. Jadi apapun keputusan Anda, ketika Anda memutuskan untuk menikah, ada tahapan-tahapan yang mungkin kita akan lalui dan mudah-mudahan kita mampu melaluinya dengan lolos ya, lulus ujiannya sehingga kita mampu sampai ke tahap real love. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.